Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajam Jampur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 periode 4. Saya guru PAI di SMKN 7 Kota Bandung. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 11 Kimia Industri 4 dengan tema ketentuan khutbah, dakwah, dan tabligh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kemarin kita sudah belajar terkait metode dakwah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan hari ini materi dakwah tentang tata caranya, prakteknya, dan lain sebagainya. Sebelumnya, mungkin untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dan silahkan dipimpin oleh siapa yang akan memimpin doa terlebih dahulu. KM? Ya, silakan pimpin doanya. Dibacakan saja. Madin Nabi wa Rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran atau menghafal ya, yang sudah seperti biasa kita laksanakan. Hafalan surat Asy-Syams. Yang belum hafal silakan boleh membaca. Yang sudah hafal silakan dihafal. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wa taqwa wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah semua ada yang hafal, ada yang belum hafal. Yang belum hafal silahkan dihafalkan. Siap? Ya. Oh iya, siapa yang tidak hadir hari ini? TF 4 ya? Oh, TKI. Kimdus 4. Yang tidak hadir siapa? Muhammad. Nomor berapa?
Muhammad Fatar. Kenapa? Alpa. Siapa lagi? Berarti 36 dikurangi 1, 35. 34? Oh, ada ini ya, non muslim ya. Sarah. 35 sama Sarah, non muslim. Untuk selanjutnya, sebelum melangkah ke materi yang akan kita bahas hari ini tentang tabligh ya. Kemarin kita sudah sebagian membahas tentang tabligh. Sebelumnya di dalam bab keempat, ya. Ya, di bab keempat itu ada khutbah, ada apa lagi? Dakwah ya, dakwah, khutbah, dan yang ketiga tabligh. Mungkin Bapak akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian tentang perbedaan antara dakwah, khutbah, dan tabligh atau dakwah dan khutbah. Kira-kira siapa yang ingin menjelaskan sedikit tentang dakwah yang kalian ketahui tentang dakwah yang sudah Bapak jelaskan? Silakan. Siapa? Ayo. Ya, silakan. Mengajak berarti ya. Mengajak dan menyampaikan. Terus satu lagi tentang khutbah. Siapa yang akan menjelaskan tentang khutbah? Ya, silakan. Salat Jumat, terus selain salat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Ya, terima kasih pada siapa? Azkia dan Nazwa. Kita berikan aplaus. Oke, untuk melanjut ke materi yang terakhir tentang tabligh. Sebelumnya mungkin Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, dari tujuan pembelajaran dakwah, khutbah, dan tabligh yaitu peserta didik dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membangun sikap menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu tujuan pembelajaran. Kira-kira bedanya khutbah dan dakwah. Perbedaan khutbah dan dakwah. Ya, silakan. Khutbah di waktu ya. Kalau dakwah bisa kapan saja ya. Terima kasih. Berikan aplaus. Nah, ini pengertian perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Nanti akan Bapak jelaskan tentang tabligh. Jadi khutbah dan tabligh itu hampir sama, yaitu menyampaikan di mimbar masjid atau panggung acara Isra Mi'raj, acara satu Muharram, atau acara apalagi Maulid Nabi dan lain sebagainya. Khutbah dan dakwah. Khutbah dan tabligh. Kalau dakwah itu mengajak saja. Jadi mengajak, kalau misalkan kalian ketemu dengan teman, ketika temannya lagi lalai misalkan dalam beribadah, kalian mengajak atau menegur, menasehati, nah itu termasuk dakwah. Misalkan sedang waktunya azan,
tapi teman kalian masih bermain-main, masih ngobrol. Kemudian kalian mengajak kepada teman tersebut untuk ayo kita sholat. Nah, itu termasuk dakwah. Jadi tidak di atas mimbar saja kalau dakwah. Dakwah itu mengajak untuk berbuat kebaikan. Apa saja, misalkan kalian sendiri dakwah terhadap diri kalian sendiri, melihat sampah, terus kalian ambil masukkan ke tong sampah, itu juga termasuk dakwah bagi diri sendiri, mengajak diri sendiri untuk berbuat baik. Dilihat dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang khutbah, tabligh dan dakwah ini di dalam Quran surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita sebagai manusia ini dianjurkan untuk berbuat baik. Berbuat baik dalam hal apa saja. Berbuat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, orang lain, dan lingkungan. Di dalam hadis riwayat Nasai, Antarik bin Syihab qala Abu Sa'id sami Rasulullah sallallahu qala man ra'a mungkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi kata Rasulullah, kalaulah melihat kemungkaran itu kejelekan, maka falyughayyir biyadihi. Jadi falyughayyir biyadihi itu ubahlah atau ajaklah dengan tanganmu, dengan badanmu, dengan aktivitasmu. Kemudian kalau tidak mampu dengan dengan kegiatan yang dilakukan oleh badan, dengan lisan yaitu menasehati, menegur, mengajak. Dan Bapak sudah menjelaskan tentang tabligh juga. Kita mereview tentang tabligh. Tabligh menurut bahasa balagha yuballighu tablighan. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Arab yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia, muballigh. Apa muballigh? Orang yang menyampaikan ceramah, muballigh bagi laki-laki. Kalau perempuan, muballighoh. Pengertiannya sama tadi yang sudah disampaikan tentang khutbah, menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan yang tidak terikat dengan syarat dan rukun. Kemudian pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, nah ini harus bisa singkat, padat, jelas. Kalau terlalu lama diselingi tadi dengan permainan-permainan atau candaan-candaan. Mengajak diskusi juga itu bisa jadi. Kalau misalkan jamaah sudah kelihatan bingung, ajak berbicara, bertanya. Nah, itu yang tentang tabligh. Alhamdulillah materi tentang tabligh sudah Bapak sampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan praktek tentang tabligh ya. Tabligh mungkin kita bagi ke beberapa kelompok. Berapa jumlahnya? 35. Berarti 34.
34 dibagi berapa kelompok? 5, 6. 6 kelompok aja. Kalau 6 kelompok berapa orang? Berapa orang? Ya, biar lebih mudah untuk berdiskusinya, ini misalkan 6 orang ini bikin lingkaran. Hah? Ya, ini 6 orang nih. 6. Terus ada yang 6, ada yang 5. Ini berapa? 4, 5, 6 ke sini. Terus 6 ke situ. Bikin lagi 6 lagi. Sak, silahkan. Tugasnya adalah mendiskusikan cara membuat teks untuk berceramah tablik. Ya, silakan kalian diskusikan. Terus temanya, nah ini ada pembukaan, kemudian nasihat, pembukaan tentang innalhamdalillah gitu ya. Hamdalah kepada Allah, syukur kepada Allah. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah dan sahabat, keluarga, tabi'in. Kemudian setelah itu, isinya apa nasihat takwanya? Nasihat takwanya misalkan kepada kaum muslimin dan muslimat, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat takwa. Kalau isi tema dan terakhir penutup. Nah, ini temanya. Tema 1 tentang rukun Islam. Tema 2 rukun iman. Berhitung? Ya, silakan boleh. Ya, sok ya. Dari sini coba berhitung ya. Udah. Ya, silakan. Kelompok yang nomor 1 mau milih yang mana? Yang nomor 1 tadi mau yang mana? Hah? Silakan pilih. Yang nomor 1 tadi, yang nomor 1 angkat tangan. Mau milih yang mana? Jujur. Ya, nomor 1 jujur. Yang nomor 2 angkat tangan. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, silakan. Dipraktekkan di depan. 1 orang nanti tunjuk untuk maju. Nyusunnya bareng-bareng, diskusi kalian nyusunnya. Ya, silakan. Ya. Di gimana? Kalau berkhutbah itu kan ngajak orang. Berarti kan orangnya harus dilihat. Iya, jangan baca, berarti nggak baca, tapi ngelihat contekan gitu. Nggak, kalau bisa nggak ditulis langsung sampaikan nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya. Yang penting kan nanti pas penyampaian bisa nggak nyampeinnya? Apanya? Boleh, boleh. Apanya? Iya, gantian juga tuh. Ditulis nanti dikumpulkan. Ya, ditulis. Ditulis nanti dikumpulkan itu hasil tugas kelompoknya. Ada yang udah siap? Ya, sok. Siap.
Sudah siap? Ya udah, sambil yang lain mengerjakan, ini duduk di Kelompok 2 Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan tablik dari kelompok 2. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat sehat dan dalam perlindungannya. Tak lupa, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan ibadah atau sholat. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai dengan tuntutan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Juluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siap. Sudah siap belum ini? Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Quran surat Ali Imran ayat 97. Dari kelima rukun Islam ini, kita belajar bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari keempat mubalighah tadi belum ada yang mengajak interaksi kepada jamaahnya. Ya, jamaah, hei jamaah. Ada betul apa betul? Jadi jangan seperti khutbah gitu. Atau ada yang mau bertanya, paham? Ajak interaksi. Kalau dalam tabligh itu, kalau tabligh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.
puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki serta memberikan nikmat dan Islam. Bersama orang-orang beriman di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah berani maju. Dan Bapak mengapresiasi atas kerja keras kalian dalam berdiskusi, berkelompok, dan menunjuk atau mengajukan diri untuk Nah, seperti itulah yang direncanakan di depan mau ngobrol apa, ternyata kalau di depan blank, lupa, dan sebagainya. Yang mau dilakukan itu kadang jadi lupa penyampaiannya gitu. Jadi begitulah. Apalagi kalau berceramah di mimbar yang besar, jamaahnya ratusan ribuan. Kalau tidak terbiasa, ya jadi nantinya gemeter, keringat dingin, bisa-bisa pingsan gitu ya. Jadi harus dibiasakan ya. Kalau ingin menjadi penceramah, dai atau orator gitu. Dulu Soekarno-Hatta itu bisa berorator gitu, dia di depan tembok, menghadap tembok, berbicara sama tembok. Latihan itu bisa gimana saja, tergantung masing-masing metodenya bagaimana kita nanti bisa menjadi orang yang pemberani ngobrol di depan banyak orang. Itulah nanti yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi dai, mubaligo dan lain sebagainya. Ya itu saja mungkin. Silakan ditertibkan kembali duduknya. Ya baik, dari tadi yang sudah kita lakukan diskusi praktek, apa yang belum dipahami, dimengerti atau ingin ditanyakan tentang dakwah, tabligh dan khutbah, atau tadi kalian menyusun teks ceramah, apa yang ada yang kesulitan tentang mencari bahan materi atau ketika menyampaikan seperti apa? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Bisa ya? Ya, alhamdulillah. Kalau gitu dipersiapkan untuk minggu depan. Ada 2 pertemuan minggu depan. Silakan bergantian kalian buat teks masing-masing dan praktekan, sampaikan di depan kelas. Siap? Ya. Ya kalau gitu kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan bareng-bareng, yang sudah kita praktekkan, kita bisa aplikasikan di masyarakat. Kita bisa berani gitu, berani tampil di depan, berani tampil untuk kebaikan, dapat pahala. Masa tidak ada yang mau pahala? Mengajak kepada kebaikan tidak ada yang mau. Kan pasti semuanya mau. Semua ingin masuk surga. Menumpuk pahala. Mengajak itu, apalagi yang diajak, menjalankan. Selama yang diajak itu menjalankan, itu pahalanya akan mengalir terus kepada dai-daiyah atau mubalik-mubaligoh. Jadi ketika dinasehatin, kemudian yang dinasehatinnya melaksanakan, pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajak tersebut. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan istirahat.